Halo, perkenalkan namaku Ignatius Sayudam Radipta dengan NIM 219114234. Di sini saya akan membahas tentang isu sosial yaitu korupsi dana bantuan sosial atau bansos. Nah, di sini saya akan mengambil contoh kasus dari dua tersangka dari KPK yaitu Budi Susanto, itu tuh Direktur Komersial PT BGR dan vice presidennya yaitu April Curniawan. Nah, mereka ini tersangka telah melakukan korupsi sebanyak 127,5 miliar. Itu dana yang banyak sekali ya. Nah, saya akan membahas beberapa poin yang menurutku tuh penting nih untuk kita lihat dari perspektif gereja. Yang pertama itu menghancurkan moral dan etika. Nah, dari perspektif gereja sendiri, ajaran sosial gereja ini mengecam tindakan sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai moral dan etika. Nah, karena dana yang harusnya digunakan untuk kesejahteraan, digunakan untuk kepentingan pribadi para direktur dan vice president ini gitu. Jadi memang kita lihat dari pandangan kita pribadi aja ya, nggak usah dari ajaran gereja ini sebenarnya udah sangat terlihat bahwa ini tuh melanggar moral dan etika gitu. Nah, yang kedua itu adalah dampak pada keadilan sosial. Nah, akibat korupsi ini tidak sampai kepada yang membutuhkan menciptakan ketidaksejahteraan dalam distribusi sumber daya. Nah, sumber daya ini berupa bisa uang atau mungkin sembako yang merupakan bentuk dari bansos itu sendiri. Nah, dari perspektif gereja ini mendukung keadilan distributif, di mana setiap anggota masyarakat ini memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaat dari kebijakan sosial dan ekonomi. Jadi nggak cuma tentang masalah uang atau materinya aja, tapi juga tentang hak dari masyarakat ini sendiri. Jadi tidak ada keadilan sosial terhadap hak yang harusnya bansos ini jatuh ke tangan masyarakat yang membutuhkan, tetapi malah dipakai untuk kepentingan pribadi gitu. Kemudian yang ketiga ada tanggung jawab dan moral serta hukum. Nah, dalam perspektif gereja sendiri, selain hukuman secara hukum negara itu sendiri, ajaran sosial gereja ini juga menekankan perlunya ada tanggung jawab moral melalui yang namanya pertobatan sebagai langkah awal menuju pemulihan. Jadi nggak cuma mereka dihukum secara sah atau secara duniawi ini, tapi juga ada perlu tanggung jawab moral yang mereka emban gitu. Jadi mereka harus berpikir bahwa sebenarnya yang mereka lakukan itu melanggar moral dan merugikan banyak orang gitu. Nah, berbicara tentang merugikan, kita lanjut ke aspek selanjutnya, yaitu merugikan masyarakat. Nah, korupsi bansos ini menyebabkan kemiskinan lebih lanjut dan merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas utama. Nah, ajaran sosial gereja ini menekankan perlunya melindungi yang lemah dan memberdayakan yang kurang mampu, bukan malah merugikan mereka. Jadi melindungi yang lemah ini nggak cuma lemah secara fisik, tapi juga lemah secara finansial gitu. Nah, terus apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus masyarakat lakukan terhadap korupsi ini? Yang pertama ini mendorong yang namanya transformasi sosial. Nah, masyarakat ini dihadapkan untuk berperan aktif dalam memberantas korupsi dan menciptakan yang namanya transformasi sosial. Dimulai dari hal-hal kecil aja nih, misalnya kalau anak SMA nih dibiasakan kalau misalnya SPP harganya 500, dia bilangnya 600. Nah, itu kan juga termasuk korupsi kecil-kecilan ya, teman-teman. Kan yang memang harus dibiasakan untuk tidak dilakukan gitu. Nah, gereja di sini juga harus mengambil peran untuk memotivasi umatnya berperan aktif dalam membangun solidaritas dan mempromosikan keadilan. Seperti yang aku bilang tadi, mulai dari hal-hal kecil dibiasakan, dan itu akan membawa perubahan positif dalam struktur sosial kita. Dan yang terakhir, tidak lain tidak bukan adalah doa dan perbuatan. Nah, kita berdoa agar para pelaku korupsi ini menyadari kesalahannya dan mulai perjalanan menuju pemulihan. Jadi bukannya kita menghukum dan membenci mereka, seperti kata Yesus, ampunilah musuh-musuhmu. Jadi kita mengharapkan mereka untuk sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan ini merugikan banyak pihak, nggak cuma secara materi, tapi juga secara hak dan moral gitu. Gereja mengajarkan bahwa doa dan perbuatan adalah langkah penting dalam menciptakan perubahan batin dan merupakan bagian dari upaya bersama menuju masyarakat yang lebih adil.